Halo teman-teman Fantastics, balik lagi nih di channel Fantastics Dunia. Banyak orang berpikir jika ingin membangun bisnis yang sukses, Anda harus memiliki modal yang besar, kantor yang bagus, serta karyawan yang profesional. Namun ternyata tidak demikian. Tahukah Anda, banyak perusahaan besar dunia yang ternyata memulai usahanya hanya dari garasi rumah. Tidak disangka perusahaan tersebut kini telah berkembang pesat dan berhasil menjadi salah satu perusahaan terbaik dunia dengan aset triliunan. Dilansir dari laman in.com dan liputan6.com, Fantastics Dunia telah merangkum 6 perusahaan kecil yang kini menjadi terbesar di dunia. Penasaran apa saja? Yuk langsung saja kita simak videonya. Yang pertama, Harley Davidson. Pada tahun 1901, William S. Harley menyusun rencana membuat mesin kecil untuk menyalakan sepeda. Selama 2 tahun berikutnya, Harley dan teman masa kecilnya Arthur Davidson membangun sepeda motor di gudang kayu teman mereka. Mereka resmi mendirikan Harley Davidson pada tahun 1903 yang kini menjadi merek sepeda motor yang paling terkenal di dunia. Kedua, Disney. Sekitar 45 menit dari Disneyland Park di Anaheim, California, ada sebuah rumah di mana perusahaan Walt Disney bermula. Di tahun 1923, Walt Disney dan adiknya Roy pindah ke rumah paman mereka, Robert Disney. Di garasi untuk satu mobil itu mereka mendirikan studio pertama Disney. Walt adalah seorang kartunis yang sangat visioner. Dari studio tersebut ia membuat kartun menjadi sebuah bentuk seni yang luar biasa, termasuk menggabungkan animasi dengan live action dan menciptakan kartun pertama yang berbicara. Disney sekarang telah menjadi perusahaan yang mampu meraup keuntungan yang sangat besar. Yang ketiga, Hewlett-Packard. Salah satu perusahaan yang juga dimulai dari garasi rumah adalah Hewlett-Packard, atau bisa disebut HP. Bill Hewlett dan Dave Packard memulai pada tahun 1939 di Palo Alto. Dari sana mereka kemudian membuat perusahaan teknologi ternama. Selama bertahun-tahun produksi perusahaan yang berkembang menjadi komputer, printer, dan teknologi lainnya. Tidak heran jika perusahaan ini diakui sebagai salah satu pemimpin dalam bidang komputasi, percetakan, dan alat elektronik digital lainnya. Yang keempat, Google. Sebelum kita mengenal Google, orang-orang mungkin mengenal Yahoo sebagai browser untuk mencari informasi di internet. Namun kemudian dua mahasiswa pasca sarjana Universitas Stanford, Larry Fink dan Sergey Brin, mengembangkan program yang kita kenal saat ini dengan nama Google. Mereka melakukannya di garasi Susan Wojcik yang merupakan CEO YouTube. Sebenarnya tujuan awal mereka adalah untuk menciptakan sumber daya yang sederhana dalam mencari informasi di internet. Dalam perkembangannya, Google telah menjadi sumber daya utama bagi pelaku internet. Mereka kemudian membuat beberapa item dan sumber daya gratis seperti Gmail, Google Maps, dan Google Docs. Google juga telah diperluas dan sekarang memiliki hampir 200 properti lainnya termasuk YouTube dan Blogger. Yang kelima, Amazon. Siapa yang tidak mengenal Amazon? Salah satu perusahaan e-commerce terbesar di dunia, sangat populer di berbagai negara. Tapi tidak banyak yang mengetahui bahwa Amazon yang awalnya dibentuk sebagai toko buku online bermula di garasi milik Jeff Bezos di Washington pada tahun 1994. Sejak itu Amazon telah menjadi pelopor belanja online dan kemudian bisnis penerbitan buku. Tidak hanya itu, Amazon juga telah memimpin pemasaran afiliasi dan berbagai jenis bisnis lainnya, guys. Yang lebih menarik lagi, tidak ada yang menyangka bisnis yang bermula dari garasi ini kini telah menjadi perusahaan yang sangat besar. Yang terakhir, Apple. Ide bisa saja muncul ketika melihat situasi di lingkungan sekitar. Steve Jobs melihat adanya potensi yang besar dari hobi bermain komputer rekannya, yakni Steve Wozniak.
sama dengan Jeff Bezos pada tahun 1976. Keduanya kemudian mengembangkan teknologi komputer di garasi milik Steve Jobs. Ide yang dikembangkan adalah memaksimalkan fungsi komputer untuk kebutuhan sehari-hari. Komputer itu terus berkembang dan diakui karena dapat memudahkan berbagai aktivitas manusia. Teknologi komputer tersebut kemudian diberi nama Apple. Dalam perkembangannya, Steve Jobs kemudian berinovasi termasuk dalam penciptaan iPod, iTunes, dan iPhone, guys. Itulah tadi 6 perusahaan kecil yang kini menjadi terbesar di dunia, guys. Sebelum kalian selesai menonton video ini, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya ya, guys, agar kami dapat terus menyajikan informasi-informasi terbaru untuk kalian semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.